Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Wafim Fida Syarina dan rekan saya Anissa Komalasari. Hari ini kami akan mengerjakan praktikum jaringan komputer yang ke-10 yaitu paket Racer 8 Application Layer. Jadi di sini kita akan mengimplementasikan topologi yang sesuai dengan tugas yang sudah diberikan. Pertama-tama kita buat topologinya dulu. Jadi di sini ada server 0, PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3 sebagai end device-nya. Terus ada switch 0 dan switch 1, dan ada juga router 0. Server 0 Server 0 kita hubungkan dulu memakai kabel. Di sini kita menggunakan kabel Cooper straight through ke switch 0. PC 0 juga ke switch 0, PC 1 juga ke switch 0. Lalu PC 2 kita hubungkan dengan kabel yang sama ke switch 1, begitu juga dengan PC 3. Dan switch 0 dan switch 1 akan kita hubungkan ke router 1. Ke router 0. Di sini switch 0 menggunakan interface di routernya itu gigabit Ethernet 0/0, sedangkan ke switch 1 itu interface dari routernya yaitu gigabit Ethernet 0/1. Nah, di sini sudah diberikan pada tugas bahwa terdapat dua jaringan, yaitu jaringan satu, buat dulu Cah. Nah, iya itunya. Terserah warna apa. Klik itunya, lingkaran ya. Nah, ya. Jadi di sini terdapat dua jaringan, yaitu jaringan yang terhubung dengan switch 0 dan yang kami tandai dengan warna ungu, dan jaringan di switch 1 yang kami tandai dengan warna. Nah, selanjutnya di sini sudah diberikan di tugas bahwa untuk jaringan ungu itu subnetnya 192, ditulis Cah. 192.168.110/26. Selanjutnya untuk jaringan yang berwarna pink itu subnetnya 10 10 5 0/27. Nah, sudah itu jadi di sini kami sudah melakukan perhitungan untuk di server. Oh ya, sebelumnya di sini kami akan menggunakan server tambahan untuk jaringan yang berwarna pink karena di server itu di server 0 itu hanya mencakup jaringan yang termasuk pada subnetnya. Jadi di sini untuk subnet yang jaringan ungu ini sudah kami hitung itu net mask-nya 255, Sedangkan untuk jaringan yang berwarna pink itu sudah kami hitung subnetnya 255, subnet masknya maksudnya, net masknya itu 255, 255, 255, 254. Jadi mereka ini berada pada jaringan yang berbeda. Jadi di sini kita membutuhkan satu tambahan server di switch 1. Jadi sehingga dia bisa melakukan jadi untuk PC 0 dan PC 1, PC 2 dan PC 3 itu bisa mendapatkan IP secara otomatis. Jadi PC 0, PC 1 akan mendapatkan IP otomatis dari server 0, sedangkan PC 2 dan PC 3
akan mendapatkan IP otomatis dari server 1. Heeh. Setelah itu kita ke server 0. Di sini akan kita pertama-tama kita akan setting dulu server 0-nya. Kita ke config. Lalu kita ke static. Nah, ya, ke static. Jadi di sini IP address yang kita gunakan adalah di sini kan sudah didapatkan subnet dan netmasknya. Jadi sudah kami hitung itu range-nya yang bisa dipakai untuk IP address yang ada dalam jaringan ini adalah 192.168.1.0 sampai 192.168.1.63 ya, Cah. Tadi sudah dihitung. Jadi di Ya. sini kami akan menggunakan server 0 ini kami gunakan IP address-nya 192.168.1.2 dengan subnet masknya yang sudah dihitung tadi. Kemana untuk yang 192.168.1.1-nya itu kami jadikan ke default gateway. Jadi di sini kami akan ke service lalu ke DHCP. Nah, di sini baru kami akan melakukan settingnya default gateway-nya 192.168.1.1. Nah, sedangkan DNS servernya itu 192.168.2.2, jadi sesuai dengan IP address-nya tadi. Lalu, secara IP address-nya itu dimulai dari 3. Kenapa? Karena 1 dengan 2 tadi sudah dipakai untuk default gateway dan DNS server tadi. Jadi kita mulai dari 3. Lalu subnet masknya tadi sesuai dengan yang sudah dihitung, yaitu 255.255.255.192. Dan maksimum number of user itu 61. 61, Cah. Karena kan tadi kan sudah dipakai 2 untuk default gateway sama IP address untuk server kan? Iya enggak, Cah? Jadi itu maksimum yang bisa dipakai adalah 61. Di sini kami akan on-kan servisnya. Lalu kita close, sudah selesai untuk servernya. Jadi di sini kita langsung ke PC 0. PC 0 kita ke config, lalu ke fast Ethernet 0. Ke fast Ethernet 0, Cah. Nah, di sini kita akan menggunakan DHCP. Kita akan pilih DHCP, kita tunggu. Nah, di sini sudah terlihat bahwa IP address-nya secara otomatis berubah menjadi 192.168.1.3 dengan subnet mask sudah dihitung tadi. Lanjut kita ke PC 2, PC 1 maksudnya. Ke PC 1, ke config, ke fast Ethernet 0, lalu ke DHCP. Kita tunggu. Nah, sudah keluar juga IP secara otomatis, yaitu belakangnya 1.4. Kita close. Selanjutnya kita akan melakukan setting pada server 1 untuk agar PC 2 dan PC 3 bisa mendapatkan IP address secara otomatis. Caranya sama seperti tadi, kita ke fast Ethernet dulu, lalu ke static. Lalu kita kasih IP address-nya tadi 10.10.52 dengan subnet masknya 255.255.255.224. 10.10.51-nya kemana? Itu ke default gateway-nya. Kita ke service, kita ke DHCP. Nah, di sini baru kita setting 10.10.51 dan servernya 10.10.5.2. Start IP address itu dari mulai 3 dan maksimum number of user-nya tadi 29. Ingat aja. 29 ya? Iya, 31 tadi ya karena ya. Karena Iya. 31 maksimal dari PC-nya. Karena Masuk. 2 udah dipakai jadi sisa 29. Kita save, kita on-kan. Ya. Kita on-kan, kita close. Di sini kita langsung ke PC 2. Ke config,
ke Fast Ethernet, lalu ke DHCP. Kita lihat sudah benar, sudah ada otomatis. Berarti untuk PC2 itu IP address-nya 10.10.5.3. Kita close, kita ke PC3, kita ganti juga ke config, Fast Ethernet 0, lalu kita pilih DHCP. Nah, sudah terlihat otomatis juga bahwa untuk PC3 IP address-nya 10.10.5.4. Kita close. Selanjutnya kita akan menyeting di routernya. Jadi kita buka routernya, ke config, ke gigabit Ethernet slash 0. Jadi yang sudah saya katakan tadi bahwa gigabit Ethernet 0/0 ini terhubung ke switch 0. Maka dari itu kita pakai IP address-nya merupakan default gateway dari jaringan tersebut, yaitu default gateway yang ada pada server 0 tadi kan. Jadi 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.192. Lalu kita ke CLI. Kita ke CLI dulu, Cah. Lalu kita tulis perintah not shutdown atau NSH. Sudah? Jika sudah muncul seperti itu berarti sudah linknya sudah up. Kalau kita ke config lagi, kita ke interface gigabit Ethernet 0/1. Lalu IP address-nya kita setting jadi default gateway yang ada pada jaringan yang berwarna pink tadi, yaitu 10.10.51 dengan subnet mask-nya 255.255.224. Ya, lalu kita ke CLI, lalu kita ketik NSH, perintah NSH. Kita close. Kita tunggu sampai berwarna hijau. Nah, sudah berwarna hijau. Di sini kami akan melakukan percobaan ping. Ya, jadi di sini kita lihat kita jawab dulu soalnya. Berapa buah DHCP server diperlukan? Yaitu 2 tadi ya, yaitu server 0 dengan server 1 tadi karena ada penambahan. Ya. Lalu ke itu lagi ke. Nah, di sini kami akan mencoba ping antara PC 0 dengan PC 2. Coba cek. Apakah berhasil? Kita coba, kita ke command prompt. Kita ping. Kita ping 10, Cak. 10, 53, ada salah tadi. 53. Kita coba ping. Nah, sudah ada replay, berarti sudah bisa. Coba kita ping lagi, Cak. Ping ke PC 1, Cak, dari PC 0. Coba ping 192.168.1.4 tadi. Nah, sudah juga dapat reply. Kita close, kita coba ke PC 3, Cak. PC 3 ke PC 1, coba. Kita ping PC 1 tadi 192.168.1.4. Ini PC 0. Oh, sudah, tidak apa-apa, 3. 3 kan tadi kan ke PC 0. Coba ke PC 4. PC 41. Nah, dia sudah juga bisa. Berarti untuk topologi ini sudah bisa mengirimkan maupun mengirimkan data maupun mendapatkan balasan untuk end device-nya. Selanjutnya untuk soal nomor 2 akan dijelaskan oleh rekan saya Anissa Komalasari. Baiklah, di sini soal nomor 2 itu aktifkan servis
HTTP pada web server, lalu buatlah sebuah web pack. Lakukan konfigurasi agar web tersebut dapat diakses dengan nama www.jarcom.com dari semua PC pada topologi tersebut. Nah, baiklah, di sini di bagian server 0. Server. Nah, di HTTP, ini kita HTTP. Nah, di bagian index.html, nah diedit, kita klik editnya. Lalu di bagian center, font size, color, blue ini, di sini kita ubah, diedit namanya. Ini terserah mau dikasih nama apa, sini kita kasih my web. Nah, terus di bawahnya lagi, di sini kita edit lagi. Hapus, lalu kita edit. Kita kasih nama, oke, TI Rek B. Nah, sudah save. Kita save. Jangan lupa di save ya. Sudah, kita ke file manager lagi. Ini statusnya harus on ya. Ini harus on. Kalau off nggak jalan. Terus ke DNS. Nah, di DNS kita isiin nama webnya. Tadi mintanya webnya www.jarcom.com kan. Nah, terus di sini address-nya tadi, DNS servernya tadi 192.168.1.2 ya. Titik 2 kan? Kita add. Nah, udah, ini jangan lupa type-nya itu a record. Terus ini status DNS ini harus on. Jadi sudah kita onin. Terus kita close. Kita ke PC1. Coba di PC1, PC0 dulu. Kita ke web server, web browser. Nah, sini di web browser kita klik tadi link dari yang tadi. Kita coba pakai dari web tadi ya, www.jarcom.com. Nah, my web TI Rek B. Nah, bisa kan? Coba kita pakai IP ya, 192.168.1.2. Ini juga artinya sama ya, bisa. Terus kita ke website, ke server 1. Settingnya juga sama. Kita ke HTTP. Nah, di HTTP statusnya ini on harus. Kita ke HTML index.html, ke edit. Kita edit juga ini, samain tadi dengan my web. Ini kita coba lagi TI Rek B. Nah, udah kita save. Kita ke file manager lagi. Nah, ini udah ya. Kita ke DNS. Nah, DNS sama tadi. Mintanya tadi ke www.jarcom.com. Address-nya ini adalah IP dari DNS service 1. DNS server 1 ini yang 1, server 1 ya. Jadi kita masukin ini 10.10.5.2. Udah, ininya type-nya record, terus kita add. Udah nih. Habis itu kita close, kita ke on Cah. Oh iya, on, lupa, maafkan. Ini kita onin. Nah, itu kalau nggak dionin kan nggak bisa tuh. Nah, kita silang, kita ke PC2, kita coba ya. Kita ke web browser. Nah, kita klik www.jarcom.com. Keluarnya ini www.myweb Irek B. Coba pakai itu di PC berapa, Cah? PC2. PC mana tadi? PC2 ya. Nah, PC2. Nah, coba kita pakai IP-nya 10.10.5.2. Enggak. Biar kelihatan kita close dulu ya. Biar kelihatan bisanya.
1, 10, 10.10.5.2. 10, Nah, bisa kan? 5.2. Bisa kan? Bisa, bisa. Ke PC3. PC3 Web browser. ke web browser, kita masukin tadi alamat tadi www.jarcom.com. Tuh. Kita keluarnya Bisa, juga bisa. sama ya. Coba kita pakai yang IP juga. 110.10.5.2. Bisa juga. Nah, Bisa, jadi bisa. untuk soal nomor 2 tadi, mintanya aktifkan servis HTTP pada web browser pada sebuah webpack, sudah tuh lakukan konfigurasi agar web tersebut bisa diakses dengan nama www.jarcom.com dari semua PC pada topologi itu berhasil ya. Sudah bisa kita lakukan. Jadi untuk percobaan praktikum ini berhasil. Baiklah Wapi, apa ada Terus tambahan? tadi ada ini, Cap. Terus tadi kan ditanya juga DNS server yang diperlukan itu tadi berarti hasilnya 2 ya berarti ya? Iya. DNS server yang diperlukan. Terus saya coba tadi kan kita kan sudah PC 0, PC 2 dengan PC 3. Coba PC 1, Cap, biar mastik lagi kalau bisa diakses jarcom.com-nya. www-nya tadi belum dicoba kayaknya tadi yang PC 1. 1. Kita coba www.jarcom.com. www.jarcom.com. Ini bisa juga. Nah, bisa berarti kan? Iya. Ya sudah. Baiklah. Mungkin baiklah. Demikian dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Pada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.